Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Setelah beberapa hari kejadian di Inggris, kita tahu bagaimana para imigran berdemo dan menuntut agar Inggris itu dijadikan sebagai negara Islam atau negara khilafah. Sehingga warga Inggris resah sekali dengan kehadiran para imigran-imigran yang bersikeras menjadikan Inggris sebagai negara khilafah. Bahkan kelakuan-kelakuan mereka, kalau kita cek di Google ya, teroris di Inggris itu banyak sekali kejadian-kejadian perusakan tempat ibadah atau melakukan ledakan-ledakan di tempat-tempat umum di Inggris. Kali ini kita akan melihat di Jerman, sahabat. Ternyata di Jerman juga mereka ngotot sekali untuk Jerman itu sebagai negara Islam. Alasan mereka adalah karena Jerman itu bukan negara Kristen. Nah, itu alasan mereka. Dari hal ini kita belajar, saudaraku, khususnya daerah-daerah Kristen, agar saudara menetapkan perda di daerah saudara, perda Kristen daerah saudara. Kenapa begitu? Ya, karena kita melihat hal-hal seperti ini ketika didiamkan, mereka semakin merajalela dan tidak ingin menghormati agama yang sudah ada terlebih dahulu di tempat tersebut, dan mereka akan ubah sesuai dengan aturan atau tata cara agama mereka. Nah, seperti di sebuah media, kita lihat ini ya, saudara yang terkasih. Di media ini dikatakan ini media bahasa Inggris, media Jerman yang sudah saya translate ke bahasa Indonesia. Dikatakan di sini, sahabat, kekhalifahan adalah solusinya. Kaum Islamis menyerbu jalan-jalan di Hamburg sambil meneriakkan Allahu Akbar, menuntut berdirinya kekhalifahan di Jerman yang dipimpin oleh seorang mahasiswa yang bertobat dan para pengikutnya yang merupakan penganut Islamis Pop. Nah, ini kejadiannya 2024 ya, 28 April 2024. Kalau kita melihat, saudaraku, tahun 2015 pernah kejadian di mana warga Inggris itu demo anti hukum-hukum Islam. Akhirnya demo ini digoreng oleh kalangan mereka, dikatakan Jerman anti-Islam, Jerman anti-Islam, Jerman Islamophobia, kata mereka ya. Sehingga warga Jerman tidak pernah lagi melakukan itu, sahabat ya. Tetapi karena mereka diam, warga Jerman diam, ternyata apa yang ditakutkan oleh warga Jerman terbukti. 2024 ini kegerakan itu mencuat dan sangat luar biasa, saudaraku, kegerakan itu, dan menuntut hak mereka supaya dijadikan negara Islam. Ini kejadian 2015 di mana warga Jerman demo, saudaraku, karena mereka sudah merasa ada gerakan-gerakan kekhalifahan, gerakan-gerakan hukum Islam di Jerman. Tetapi waktu itu ini dianggap terlalu berkelebihan, sahabat ya. Mereka anggap ini berkelebihan dan dianggap sebagai Islamophobia. Nah, ini dikatakan di sini dengan judulnya di antara.com, Jerman diguncang demonstrasi anti-Islam. Nah, inilah saudara yang terkasih yang pernah terjadi sehingga warga Jerman sempat dituduh sebagai negara anti-Islam. Ya, kekhawatiran itu dianggap sebagai Islamophobia. Tetapi yang kita lihat, saudara yang terkasih, cukup miris. Ternyata apa yang dikhawatirkan oleh warga Jerman terbukti ya. Di tahun 2024 ini benar-benar terjadi, saudara. Ini di detik.com, saudara ya. Ini beritanya di detik.com yang saudara lihat di sini, dikatakan mayoritas generasi muda Jerman anggap penerapan hukum Islam lebih baik. Jakarta, hasil studi lembaga survei di Jerman, Institut Penelitian Kriminolog di Lauer Sekford, KPN mengungkap bahwa sebagian besar pelajar generasi muda di Jerman setuju bahwa penerapan hukum Islam akan membawa dampak yang lebih baik. Jadi mereka sudah bergerak di kampus-kampus, saudaraku, mereka melakukan gerakan Islamisasi, gerakan membujuk orang-orang Jerman supaya mengikuti hukum Islam. Mereka membuat pindah-pindah, ini sudah negara kafir, beginilah gitu ya, saudaraku. Mereka gerakan
Mereka gerakkan ini, mereka sampaikan di kantor-kantor, di kampus-kampus, dan terbukti setelah mereka semakin banyak, saudara ya, mereka dengan beraninya melakukan demo di Jerman. Lihat ini, saudara ya, sambil membawa bendera Palestina, membawa bendera La ilaha illallah. Nah, itu saudara. Padahal Jerman itu tidak pernah demo menuntut hukum Kristen, saudaraku. Tidak pernah sekalipun. Nah, mereka ini datang-datang dan semakin ramai, tiba-tiba menuntut hukum agamanya. Kacau sekali, saudara ya. Melansir laman Kat Merini, Rabu 24 bulan 4 2024, mayoritas pelajar Muslim di Jerman menganggap peraturan berbasis Al-Quran lebih penting daripada hukum negara. Bayangkan egoisnya mereka ini, saudaraku ya. Sudah dikasih makan, dibiayai hidupnya, dicukupi kebutuhannya, bahkan digaji ini para imigran. Setelah mereka banyak, rame, beranak pinak, mereka tidak mau mengikuti hukum setempat. Cobalah saudara itu, memberontak mereka. Hanya menginginkan hukum agama yang diterapkan. Memalukan sebanyak saudara. Nah ini. Dari survei yang ditemukan angka 67,8% siswa muslim yang bersekolah di Jerman mengatakan bahwa aturan Al-Quran lebih penting daripada konstitusi dan hukum negara Jerman. Ditentang saudaraku, hukum-hukum yang sudah berlaku di Jerman dianggap itu tidak ada gunanya. Yang benar itu adalah hukum Islam. Selain itu, 51,5% responden percaya bahwa hanya Islam yang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan zaman sekarang, dan 45,8% lainnya percaya bahwa sistem kekhalifahan Islam adalah bentuk negara terbaik. Coba saudara yang terkasih, saudara perhatikan negara-negara yang bersyariat Islam itu, mana yang baiknya saudara? Perang, sesama mereka saling baku hantam, sesama mereka saling habisin nyawa. Beda agama, habisin nyawa, bubarkan tempat ibadah, saudara. Nah, di mana saudara baiknya? Tak ada baiknya, saudara. Afghanistan, Pakistan, Suriah, itulah bukti-bukti yang kita lihat sekarang ketika hukum agama mereka diterapkan. Coba di mana baiknya, saudara? Nah, tetapi mereka ngotot bahwa hukum Islam itu jauh lebih baik daripada hukum negara Jerman. Sebanyak 36,5% mengatakan masyarakat Jerman akan lebih kuat jika aturan Islam diterapkan. Dari 35,3% responden menyatakan mengerti dan memahami kekerasan yang dilakukan terhadap orang yang menghina Allah Subhanahu wa taala Muhammad adalah bentuk pembelaan agama. Wow. Jadi kalau sudah ditetapkan, saudara yang terkasih ya, hukum Islam di situ yang mereka tuntut diberlakukannya hukum penistaan agama. Jadi itu untungnya sahabat ya bagi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mungkin, saudaraku, tidak membela agamanya, membela nabinya. Jadi di Jerman itu kan tidak berlaku hukum penistaan agama. Agama Kristen pun, meskipun orang Jerman mayoritas Kristen, agama itu boleh dikoreksi. Tuhannya boleh dikoreksi. Silahkan nabinya, rasulnya boleh, saudara. Silahkan pilih kebenaran. Karena tidak mungkin, saudaraku, kita memilih sebuah kepercayaan yang konyol-konyol, sahabat. Tidak boleh dikoreksi. Masa kita pilih Tuhan yang mudah tersinggung? Masa kita pilih Nabi yang gampang kali tersinggung dan harus dibela? Kan begitulah pemahaman orang Kristen di Jerman. Nah, ini saudaraku, kenapa mereka ngotot? Ya, karena mereka sudah bingung, saudaraku. Sudah bingung, tak ada hukum penistaan agama di situ. Bingung mereka, mau bela, mau melapor, tak ada hukum penistaan agama. Sementara mereka terus sakit hati, kan gitu ya. Sementara itu kalau kita lihat apologet Islam di Jerman itu suka-suka juga mereka menista-nista Kristen. Yesus kolor-kolor lah, menyembah kolor lah katanya, memuja kolor lah kata mereka kan. Lihatlah itu apologet Islam di Jerman itu. Oh, menyembah manusia lah, nonot Yesus lah, dipuja-puja kan gitu ya kata mereka. Ngomong-ngomong kotor sahabat, persis kayak di Indonesia. Mereka penistaan, tetapi mereka nggak suka dijawab. Nah itu tabiatnya saudaraku. Makanya mereka dikatakan di sini ya, kenapa itu dilakukan dan mereka ngotot agar hukum Islam diterapkan di Jerman? Karena ini responden menyatakan mengerti dan memahami kekerasan yang dilakukan terhadap orang yang menghina Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad SAW adalah bentuk pembelaan agama. Nah itu, mereka penista tetapi tak suka dijawab. Bingung kita sahabat.
Hasil studi ini menarik perhatian banyak pihak, tidak sedikit yang kontra dan menolak hasil studi tersebut. Ya, tetapi saya percaya saudaraku, mereka tidak akan putus asa itu. Mereka tidak akan pernah putus asa saudaraku. Mereka akan terus lakukan itu. Nah, kalau kita lihat lagi di sini dalam media bahasa Inggrisnya ya, kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia saudara ya. Nah, itu saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kekhalifahan adalah solusinya. Kaum Islamis menyerbu jalan-jalan di Hamburg sambil meneriakkan Allahu Akbar, menuntut berdirinya kekhalifahan di Jerman yang dipimpin oleh seorang mahasiswa dan para pengikutnya merupakan penganut Islamis pop. Dalam unjuk rasa Islamis, sekitar 1.100 demonstran menyerbu jalan-jalan di distrik Hamburg pada hari Sabtu 27 April menuntut berdirinya khilafah di Jerman. Menurut otoritas Jerman, acara tersebut diselenggarakan oleh seorang bernama Rahem Botang yang terkait dengan kelompok ekstremis Mapan. Muslim Interaktif, kelompok Islam radikal tersebut juga telah membagikan video unjuk rasa tersebut di media sosial. Ini saudara ya. Nah, itu. Mereka demo, saudara lihat ya. Mereka menuntut di jalan-jalan, saudaraku, hukum Islam harus diterapkan di Jerman. Ya itu saudara ya. Nah, demo mereka saudara. Itu jumlahnya 1.100 orang. Nah, teriak-teriak Allahu Akbar saudara ya. Biar kita lihat suaranya. Mereka demo di situ saudara ya, menuntut hukum Islam diberlakukan di Jerman. Dalam foto dan video yang telah beredar luas, massa Islamis terlihat berdemonstrasi di jalan Stendam yang ramai di pusat kota. Wow, di pusat kota mereka demo. Beberapa demonstran terlihat memegang pelangkat membrosur bertuliskan Jerman kediktatoran nilai-nilai khilafah. Nah, khilafah adalah solusinya. Dan Palestina telah memenangkan perang informasi. Wah, bela khilafah, bela Palestina sahabat ya. Masa juga meneriakkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar selama acara berlangsung, sebagaimana dilaporkan media Jerman. Ini saudara ya, mereka demo khilafah adalah solusi. Jadi mereka ini nggak mau mengikuti budaya setempat sahabat ketika mereka berada di tempat tersebut. Menurut laporan media Jerman, para pembicara menyuarakan agar kekhalifahan Islam didirikan di Jerman. Nah, ini ada juga video dilampirkan sahabat ya. Tuh, miris sahabat ya. Mereka ini tidak mau mengikuti kebudayaan setempat ketika mereka berada di negara tersebut. Itulah yang terjadi. Pelan-pelan mereka nanti akan terus itu saudaraku berusaha, hanya agama mereka lah yang berkuasa di tempat tersebut. Dan itu terjadi di Inggris kemarin, di Jerman, di Prancis saudaraku. Mereka nggak mau. Warga Inggris berkata, kenapa kami tidak menyukai imigran ini? Karena mereka membawa budaya mereka ke Inggris ini. Mereka nggak mau mengikuti budaya Inggris. Mereka beribadah dibawanya budaya Arab, katanya. Mereka di sini beragama dibawanya budaya Arab. Sementara orang Kristen mengikuti budaya Inggris. Mereka sibuk menerapkan budaya mereka di Inggris ini. Warga Inggris sangat kesal. Makanya warga Inggris turun kemarin, hampir ratusan ribu orang mendemo agar imigran ini diusir sahabat. Diusir saja. Ya, sama-sama dengan di Jerman ini sahabat ya. Jerman itu negara kaya sahabat. Saya pun heran juga kenapa mereka ini menuntut negara-negara yang kaya kan gitu ya. Jerman itu kan banyak di situ perusahaan-perusahaan besar seperti BMW, Mercy, mobil-mobil berkelas, perusahaan-perusahaan terbesar di dunia. Nah, itu yang ingin mereka kuasai sahabat. Itulah. Jadi makanya kita harus senantiasa berhati-hati, bukan kita mau membenci mereka, bukan.
Tetapi kalau mereka nanti sudah makin ramai sahabat, mereka akan terapkan hukum agama mereka dan saudara diusir dari tempat itu. Budaya Anda akan diharam-haramkan oleh mereka. Budaya Arab lah yang halal, budaya ini haram. Nah, itu terjadi kan saudaraku. Menurut laporan media Jerman, para pembicara menyuruhkan agar kekhalifahan Islam didirikan di Jerman. Dalam satu video yang viral, seorang pembicara terdengar menggambarkan kekhalifahan sebagai sistem yang memberikan keamanan, tetapi dibenci dan disetankan. Di Jerman disambut oleh massa dengan teriakan Allahu Akbar. Nah, itu saudara yang terkasih. Mereka mengatakan, kenapa kalian benci khilafah? Lihatlah, kalau negara kita ini khilafah, maka negara kita ini akan menjadi maju, berkembang. Lah, Jerman sudah maju. Itulah saudara yang terkasih, mereka nggak mau mengikuti, meskipun Jerman itu sudah negara maju, meskipun mereka sudah digaji, dikasih makan, dicukupin kehidupan anak istrinya, saudara, mereka nggak mau itu, mengikuti itu. Mereka maunya ya hanya agama mereka yang harus kita ikutin. Karena kan di kepercayaan mereka itu ada, agama Islam adalah agama yang benar. Jadi bagi mereka itu semua salah, kami yang benar. Apapun yang mereka lakukan, demo-demo begini, kami benar. Geruduk-geruduk orang, kami benar. Jadi mereka terus merasa benar. Apapun yang terjadi, kami benar, kami benar. Demo-demo, kami benar. Kami tidak mau mengikuti kebudayaan sini. Nah, kami tetap benar. Nah, itu yang terjadi ya. Jadi demikian informasi yang boleh saya sampaikan hari ini sahabat, di mana terjadi penuntutan kepada pemerintah Jerman agar melakukan hukum Islam di negara tersebut. Ya. Konyol sih sebenarnya, Kristen saja tidak melakukan hal yang begitu sahabat ya. Makanya saudaraku, tetapkan hukum perda Kristen di daerah saudara sebelum hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Saya mungkin sudah ratusan kali bikin sebuah konten seperti ini, bukan untuk apa saudaraku, untuk perdamaian, supaya jangan terjadi nanti ke depannya kerusuhan, kericuhan, kan gitu ya. Kalau gereja saudara, ibadah saudara diganggu, tentu saja kita kesal saudaraku, terjadilah kericuhan. Nah, untuk menghindari itu ke depan, kalau sudah ada perda Kristen, tentu saja mereka tidak berani sahabat ya. Mau mengubah itu pun sulit. Nah, kan gitu, kalau mereka jadi anti perda Kristen, ketahuan rasisnya, ketahuan mereka ini tidak mau menghormati agama lain. Padahal di dalam kitab mereka, lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Makanya kalau sudah ada perda Kristen, saya pastikan mereka tidak akan mau saudaraku menuntut apapun. Tetapi kalau tidak ada itu saudaraku, mereka terus itu dorong supaya hukum agama mereka ditetapkan di negara mereka. Alasan mereka apa? Ini bukan negara Kristen, tidak ada hukum agama di negara ini, kan kata mereka. Di Inggris pun gitu, Inggris bukan negara Kristen, makanya kami harus tetapkan hukum Islam di sini. Jerman juga bukan negara Kristen, maka kami harus tetapkan hukum Islam di tempat ini. Jadi tidak boleh orang Jerman marah, tidak boleh orang Inggris marah, tidak boleh orang Prancis marah. Kenapa? Ini bukan negara Kristen, ini negara umum, ini negara liberal. Siapapun boleh menetapkan hukum agamanya. Jadi mereka manfaatkanlah itu saudaraku, mereka manfaatkan toleransi itu. Nah, itu. Jadi cara mereka itu memanfaatkan toleransi untuk kepentingan mereka. Nanti kalau diganggu toleransi dong, kalian kan negara toleransi, toleransi dong. Masa begitu saja keberatan? Toleransi, kalian harus toleransi. Sama dengan kita. Nah, begitu mereka menista agama kita, oh mereka bebas sudah. Begitu kita jawab, oh, kok gitu Kristen? Kasih dong, kasih. Mana ajaran kasih? Nah, gitu. Sama kayak di Jerman itu. Begitu masyarakat Jerman protes, toleransi dong. Katanya kalian negara toleransi. Nah, negara yang menjunjung toleransi, kok protes katanya? Apa salah kami? Katanya, ini kan bukan negara Kristen. Masa kalian nggak toleransi gitu? Saudaraku, saya udah tonton videonya itu. Kadang garuk-garuk kepala kita ya, kan gitu saudaraku ya. Konyol, toleransi dong.
Katanya negara toleransi, nggak toleransi baru gitu saja, nggak toleransi. Kalau kalian toleransi harus tetapkan hukum agama Islam katanya. Itu tandanya toleransi. Kalau kalian menolak hukum agama Islam, itu nggak toleransi kata mereka. Kalian Islamophobia, kalian anti Islam katanya. Nggak toleransi kata mereka. Nah, demikianlah informasi yang saya sampaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.